Yang terhormat Pak Astu Sulukti LPD selaku Kepala Sekolah SD 1 Dalam Mulia. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Dalam Mulia, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, kenikmatan dan tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, Rahmat ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dalam rangka untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif atau tentang materi-materi yang sudah Rahmat pelajari dari awal sampai sekarang dengan mengikuti kegiatan CGP atau calon guru penggerak. Ya, Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya. Baik, untuk mengecek semangat, Rahmat ada apa sedikit pantun ya? Pantun dulu biar lebih semangat. Enggak, salah biasanya udah lama nggak makan ya, nggak pesen jadi ganti. Jalan-jalan pergi ke Bekasi, pulangnya beli ketupat. Bapak Ibu terima kasih karena sudah menjadi bagian dari guru hebat. Tepuk tangan. Nah, untuk pertama ini Rahmat sampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini adalah salah satu rangkaian program yang Rahmat jalani, yaitu calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak bosan. Rahmat minta dukungannya kepada Bapak, kepada Ibu Bapak semuanya sampai selesai, sampai akhir nanti pada bulan Desember insyaallah. Rahmat minta doanya supaya lulus, tidak tertinggal atau tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap diberikan semangat dan kesehatan sampai akhir menjalani kegiatan calon guru penggerak ini. Ya, nanti untuk Bapak Ibu semua yang berminat untuk daftar guru penggerak, silakan nanti mumpung Bapak sekolah kita itu selalu mendukung, di mana sama-sama guru ini merasa didukung penuh dalam setiap kegiatannya yang berhubungan dengan sekolah, apalagi dengan CGP. Itu sebuah motivasi dari ekstrinsiknya. Di samping ada motivasi dari diri Rahmat sendiri, yaitu ingin belajar, ingin meningkatkan kompetensi supaya gimana sih menjadi guru itu yang benar, cara mengajar benar, cara mendidik anak itu yang baik itu bagaimana. Karena Rahmat ingat kata dosa Rahmat ya, yaitu Pak Burhanuddin, janganlah menjadi guru, tapilah jadi guru jadi. Jangan jadi guru tapi guru jadi. Apa artinya? Artinya bisa menerapkan hal-hal sesuai dengan kompetensinya, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial emosional dalam hal pembelajaran kelas. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rahmat Khairul, CGP angkatan 11 di SDN 1 dan 3 Kabupaten Cirebon. Baik, selanjutnya. Ya, nah, sekarang kita sudah masuk ke posisi kontrol ya, Bapak Ibu. Selain kita sebagai guru itu memberikan pendidikan yang baik kepada anak, yaitu berupa pendidikan karakter, pendidikan kognitif, dan pendidikan yang lainnya, tapi tidak ada hal penting, yaitu posisi kita sebagai guru itu dikategorikan menjadi 5 posisi guru, posisi kontrol guru yang ada 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima ini adalah sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, tadi sudah secara singkat sudah dijelaskan bahwa kita itu idealnya harus ada di posisi manajer.
Tapi kalau misal kita masih belum bisa menjadi manajer atau dalam artian kita itu baru tahap menjadi manajer, kita paling tidak ke pemantau dulu. Kenapa pemantau? Karena pemantau ini akan mendekati ke posisi manajer, di mana pemantau ini sebagai apa namanya, yang mengawasi dalam tingkah laku anak-anak kita keseharian kita, mulai dari gaya berbicara, gaya berpakaian, kemudian gaya belajar. Otomatis kita sebagai guru, apalagi kita sebagai guru kelas ya Bapak Ibu ya, di kelas 1 sampai kelas 6 yang notabene dari pagi sampai siang itu stay terus di kelas, di samping jam istirahat ya. Selanjutnya, nah ini ada posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, penghukum ini bisa dikategorikan dua ya, menghukum secara fisik ataupun menghukum secara verbal. Nah, Rahmat cerita, Rahmat juga pernah menghukum, pernah, bahkan melakukan 5 posisi kontrol itu Rahmat pernah lakukan, menghukumnya dia, membuat rasa bersalah dia, teman dia, kemudian pemantaunya dia, manajer juga dia, tanpa kita sadari, ya, karena kita juga mengajar itu sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ya, pasti pernah merasakan semua. Nah, tapi ada yang menjadi pembatas atau istilahnya itu rem, supaya kita tidak terlalu jauh dalam menangani anak, supaya anak itu nanti kalau misalnya kita terapkan penghukum itu nanti bisa menjadi anak yang lebih agresif, pendendam dan mudah marah. Ya, mungkin kita juga pernah merasakan ada beberapa anak yang sering marah, kemudian lebih agresif, mungkin tidak dilakukan di sekolah, tapi mungkin di rumahnya itu sering dimarahi. Nah, kalau misalnya kita sering marahi anak-anak itu, ada beberapa sel-sel itu yang bisa rusak atau sel-sel yang bisa terganggu di otaknya itu, sehingga nanti akan terekam, akan teringat sampai dia itu dewasa nanti. Oh iya, saya itu pernah dihukum sama guru A, saya itu pernah dihukum sama guru. Karena saya juga waktu pas sekolah pernah dihukum, Pak. Jadi masih ingat hukumannya bagaimana, kemudian cara menghukumnya bagaimana, Rahmat berbuat kesalahan apa. Tapi yang namanya penghukuman waktu zaman dahulu sama zaman sekarang itu berbeda ya. Kalau zaman dahulu itu kita dihukum misalkan di pakai kayu, dihukum pakai biasa aja. Karena emang kita itu sudah mengakui kita itu punya salah, punya apa namanya, kesalahan kepada guru. Nah, beda zaman sekarang itu, kalau misalkan kita dicubit sedikit aja, yang protes itu orang tuanya. Kenapa? Karena merasa harga dirinya dirampas, padahal tidak. Nah, itu. Kalau misalnya kita menjadi pendidik, kita usahakan supaya tidak terlalu dalam hal menghukum. Nah, untuk menghukum ini biasanya dengan nada yang tinggi, intonasinya tinggi, suaranya keras. Nah, adapun apa? Ini kata-katanya yang seperti patuhi aturan saya, atau ada kata awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, padahal kalau misalnya kita diruntut ke belakang, pasti dari kelas 1 sampai kelas 6 kita sudah bikin keyakinan kelas ya. Betul Bapak Ibu? Sudah bikin keyakinan kelas ya. Adapun cara untuk membuat keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kebutuhan kelas itu sendiri, yaitu pengen diarahkan kemana anak didik kita itu. Misalkan di kelas 5, Rahmat juga waktu pas awal waktu kata kelas itu, dari minggu pertama kita sudah bikin peraturan kelas, sehingga nanti kalau ada permasalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan dari siswa itu kita bisa tanggulangi dengan nanti menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini yang penghukum. Selanjutnya. Nah, adapun indikator penghukum ini yang Rahmat sebutkan tadi, suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuhnya itu bisa matanya melotot, jari-jari menunjuk, menghardik. Nah, adapun kata-katanya itu terlambat lagi. Kalau datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru
berbicara seperti itu pada saat gurunya datang terlambat. Nah, dari hal yang dikhawatirkan ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, nanti dikhawatirkan anak-anak itu kecenderungan menjadi anak yang pendendam, lebih agresif, dan nanti akan teringat terus di memori atau di otaknya sampai nanti ketika dewasa. Nah, itu yang harus kita hindari ya, posisi yang pertama ini sebagai penghukum. Sudah dikatakan. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, kalau misalkan yang penghukum itu nadanya keras, nah berbeda dengan posisi yang ini, membuat rasa bersalah itu biasanya nadanya lembut, memelas, ingin dikasihani dan merasa dirinya itu benar, padahal tidak sepenuhnya dia itu menyalahkan anak atau menjadi anak itu merasa tidak nyaman, tidak memiliki kepercayaan diri dan merasa salah. Nah, adapun posisi ini guru biasanya kan menggunakan kata-kata yang lembut, kemudian dengan suasana ini, kamu gimana sih? Bapak sudah sampai mengajar, tapi kamu selalu ikut terus. Nah, itu tuh nanti akan timbul anak-anak itu jadi anak-anak yang mempunyai identitas yang tidak percaya diri dan akan menjadi anak-anak yang merasa dirinya itu menjadi anak yang gagal karena sudah mengecewakan gurunya, bahkan bisa mengecewakan orang tua. Nah, adapun hasilnya itu murid akan merasa bersalah, kemudian merasa mengecewakan orang-orang di sekelilingnya, yaitu ibu, bapak, guru. Kemudian yang paling dikhawatirkan, anak ini tidak sanggup membahagiakan orang-orang di sekelilingnya, yaitu guru, yaitu orang tua, teman-temannya. Jadi nanti akan ada timbul rasa tidak percaya dalam diri dan tidak akan memiliki kekuatan karakter yang unggul. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian posisi yang ketiga yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, sebagai teman ini tidak melakukan kontak fisik secara verbal maupun non verbal, tapi lebih kepada pendekatan kita kepada anak itu biar bagaimana anak itu merasa nyaman dengan. Tapi nanti dalam hal ini posisi anak itu nanti jadinya efek negatif yang ditimbulkan itu anak akan menjadi lebih tergantung pada gurunya daripada guru yang lain. Misalkan guru ini mempunyai murid namanya Tio ini disayangi terus sama guru ini. Guru ini merasa Tio itu sebagai teman dan si Tio ini merasakan atau menganggap guru ini sebagai teman. Nah, nanti ketika ada tugas-tugas yang tidak bisa dia kerjakan, otomatis akan mencari siapa? Mencari guru ini sebagai gurunya. Nah, nanti untuk posisi teman ini bisa menjadikan ketergantungan murid ini kepada gurunya, sehingga nanti akan timbul rasa tidak hormat, tidak respect kepada gurunya, karena tergantung kepada gurunya dan tidak menjadikan orang yang lebih percaya diri. Nah, untuk hal-hal negatif dari posisi teman ini akan kecewa bila tidak dibantu sama gurunya. Dia akan merasa butuh bantuan terus kepada gurunya, kepada orang-orang terdekat. Jadi nanti anak ini selalu mengutamakan gurunya daripada guru yang lain. Nah, hasil yang ditimbulkan dari murid ini ketika menerapkan posisi kontrol sebagai teman, memang si murid ini akan merasa senang ya, merasa akrab. Kemudian dampak positifnya juga ada, tapi dampak negatifnya juga lebih berbahaya daripada penghukum dan rasa bersalah tadi. Nah, kemudian rasa positifnya itu menjadikan lebih akrab, senang, tapi negatifnya itu akan menjadi anak yang mudah bergantung kepada orang lain
tapi tidak ke semua orang gitu. Nah, masalah ini memang ada guru tersebut untuk membantu akibat dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Nah, kadang-kala ada beberapa kasus ya, kalau misalkan si anak itu disuruh sama guru A nurut, kemudian disuruh sama guru B itu tidak nurut. Kenapa? Karena anak itu sudah merasa nyaman, merasa dekat dengan guru si A itu daripada guru-guru yang lain. Jadi nanti guru yang lain itu tidak dianggap omongannya, kemudian perilakunya. Ini posisi sebagai teman juga harus kita hindari. Di samping berarti posisi penghukum, posisi merasa bersalah, kemudian merasa gimana. Kemudian selanjutnya, nah ini hampir mendekati ke posisi ideal seorang guru ya. Posisi seorang guru yang ideal itu dalam 5 kontrol tadi, yang paling bagus dan paling kita harus laksanakan adalah sebagai manajer. Tapi yang pemantau juga ini sudah mendekati, tapi ada juga akibatnya atau posisi negatifnya. Nah, pemantau ini sebagai mengawasi setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh anak didik kita di kelas maupun di luar kelas. Nah, pada saat mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Misalkan ada beberapa pertanyaan dari posisi pemantau ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian mengadakan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Bapak Ibu guru semuanya, untuk sanksi dan konsekuensi itu kira-kira sama atau dua hal yang berbeda ya? Berbeda ya. Sanksi sama konsekuensi ya. Kalau sanksi itu berupa apa? Hukuman, betul Bapak Ibu. Kalau konsekuensi kesepakatan, betul, atau berupa tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ya, jadi sanksi itu berupa hukuman baik fisik maupun non fisik. Kemudian yang konsekuensinya bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Misalkan contohnya menyobek buku sekolahan, yaitu harus mengganti sebagai konsekuensi atas kesalahannya yang sudah menyobek buku. Nah, kemudian posisi ini menggunakan stiker. Nah, waktu di kurikulum 2013 itu kalau nggak salah ada tentang jurnal ya, jurnal harian namanya. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk penilaian murid-murid kita di kelas. Apakah murid itu sudah sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, apakah belum? Nah, situ sudah bisa kita lihat dari jurnal kelas yang kita buat. Tapi untuk di kurikulum yang sekarang, di kurikulum Merdeka itu tidak memakai jurnal atau tinggalan kualitas lagi, fokus kepada pendidikan karakter, biar bagaimana caranya karakter anak ini bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini ada yang terakhir ya, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Seperti yang tadi Rama bilang, posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang paling ideal, yang paling cocok untuk diterapkan di berbagai macam jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA. Jadi yang namanya manajer ini nanti kita tidak menggunakan berupa kata-kata yang keras ataupun mimik muka yang melotot atau gimana, tapi ini adalah posisi guru membuat kesepakatan bersama-sama dengan murid, jalan keluarnya bagaimana, kemudian menjadikan identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses, seperti itu. Nah, kadang-kala kalau misalkan ada anak yang merasa bersalah, kemudian
disalahkan sepenuhnya, itu nanti akan berdampak pada anak itu, nanti akan menjadi identitas yang gagal. Kita sebagai pendidik tidak ingin ya menjadikan anak-anak ini sebagai identitas yang gagal, pengennya berhasil semua mudah-mudahan. Nah, indikator manajer ini yang pertama, suaranya tulus, beda sama yang penghukum, pembuat merasa bersalah, sama yang pemat. Kemudian bahasa tubuhnya juga tidak kaku, itu luas. Kemudian mendekat sama murid, pertanyaannya itu, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Kemudian guru bertanya lagi, ya jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya tidak hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki bagaimana perasaan murid diperlakukan. Nah, jadi di sini adalah win-win solution ya. Tidak ada yang merasa disalahkan, tidak ada yang merasa dipojokkan, tapi guru dan murid ini sama-sama menemukan solusi terbaik. Jadi anak itu tidak merasa identitas atau harga dirinya jatuh. Nah, peran guru di sini sebagai manajer. Hasilnya itu yang didapatkan oleh guru adalah menjadikan pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman dan aman. Baik, selanjutnya. Nah, tadi ini ada 5 posisi kontrol yang tadi ya. Yang pertama itu apa Bu? Tadi yang pertama 5 posisi kontrolnya sebagai penghukum, betul. Yang kedua sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat memantau atau monitor ya. Yang kelima terakhir sebagai manajer. Kira-kira Bu Haji itu memilih posisi kontrol yang bagaimana Bu? Yang terbaik menurut Ibu Haji? Ya, dari 1 sampai 5. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer Bu? Manajer, sepakat. Ibu Rob sebagai apa Bu? Teman, iya nggak apa-apa, bagus. Kemudian pemantau, Bu Sinta? Fleksibel, tapi semuanya itu ya? Kalau betul Bapak sekolah pilih yang mana Pak? Manajer, berarti yang manajer coba ya. Bu Haji sama Pak Restu, berarti Bu Haji sudah siap jadi kepala sekolah nih. Amin. Soalnya memilih manajer ya, sudah bisa memanage segala sesuatunya dengan baik, mulai dari penanganan anak ya, mulai dari penanganan yang lain itu bisa menjadikan lebih baik di sekolah ini. Selanjutnya, nah keyakinan kelas. Tadi kita sama-sama di awal sudah bikin keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu penting atau tidak Bapak Ibu? Penting. Untuk apa Bapak Ibu keyakinan kelas itu? Untuk apa? Untuk mengontrol tingkah laku anak didik kita di kelas maupun di luar kelas, supaya ada pembatas, tidak melampaui hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, agar anak ini memiliki karakter yang bagus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya, yang berakhlak mulia, berakhlak kritis, gotong royong, mandiri, inovatif, dan yang lainnya. Itu fungsi dari keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas, mengapa disebut keyakinan kelas, tetapi kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa? Kalau keyakinan kelas kan melalui diskusi bersama anak. Kalau peraturan itu kayak sudah ditentukan gitu. Oh iya, kalau keyakinan kelas itu hasil diskusi antara guru dan muridnya, baik di kelas maupun di sekolah. Nah, adapun peraturan kelas ini bersifat mengikat. Jadi seolah-olah anak ini harus patuh sama yang namanya peraturan. Kalau yang namanya peraturan diatur itu enak tidak Bapak Ibu? Nggak enak ya. Jadi tidak mempunyai kebebasan, tidak mempunyai ekspresi, memiliki kebebasan ekspresi berpendapat. Jadi
harus dipaksakan dengan kehendak kita, itu tidak baik. Karena di kurikulum merdeka ini bagaimana caranya anak itu bisa berkembang sesuai dengan kodrat maupun zamannya. Ya Bapak Ibu ya. Halo, coba biar lebih semangat, terus semangat dulu ya. Halo Bapak Ibu. Semangat dulu ya, udah semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang tadi disampaikan, yaitu bukan peraturan kelas, tapi lebih kepada keyakinan kelas, supaya kita itu bisa mengajak diskusi murid kita, pengennya bagaimana, gaya belajarnya bagaimana, kemudian suasana kelasnya bagaimana. Nah, itu yang nanti akan menimbulkan rasa aman, nyaman, senang, sehingga anak itu tidak terbebani dengan peraturan. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Baik, lanjut ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Coba yang betul ada nggak? Salah? Yakin nggak salah ya? Coba lanjut ya. Betul, salah. Keyakinan kelas sama peraturan kelas itu dua hal yang berbeda yang tadi Rahmat sampaikan. Kalau keyakinan itu lebih kepada diskusi, keinginan murid-murid seperti apa, kayak belajar, suasana kelas. Kalau peraturan itu lebih mengikat. Jadi anak itu dipaksa untuk sesuai dengan kehendak gurunya. Itu yang tidak disarankan. Nanti kemudian keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah Bapak Ibu? Betul. Baik, ya betul sekali ya. Lanjutnya. Nah, ya keyakinan kelas ini berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sudah dibahas di materi sebelumnya, yaitu nilai kebijakan universal ini misalkan contohnya kejujuran, kesopanan, kedisiplinan, kemudian tanggung jawab. Tapi yang paling baik itu adalah pembentukan karakter anak. Ya, jadi lebih ditekankan ke karakternya. Kalau misalkan karakter anak itu sudah bagus, sudah baik, itu nanti mau diarahkan ke arah manapun, pengen didorong ke arah manapun, pengen ditarik ke arah manapun, insya Allah nanti enak. Nah, kalau misalkan kita berfokus kepada kognitif atau pengetahuannya itu ditingkatkan, tapi kalau karakternya masih lemah, masih belum terbentuk, nanti akan bisa mengakibatkan anak itu kecenderungan tidak jujur, kemudian tidak bertanggung jawab, kemudian tidak disiplin. Itu nanti yang akan dihindari ya. Selanjutnya. Nah, ini ada nilai kebijakan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikutnya. Coba yang sekarang yang pertama itu menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebijakan apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Peraturan. Yang lain nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Menggunakan helm saat berkendara. Peraturan. Berarti ya, keselamatan peraturan. Ada lagi? Keamanan. Ya, terus sudah. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebijakan apa? Kebersihan. Ada lagi? Kemudian keindahan, kesadaran. Ya. Kemudian yang terakhir dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa ini? Peraturan. Iya. Kalau ada kata dilarang berarti peraturannya. Coba kita cek bareng-bareng ya, sama-sama ya. Lanjutnya. Iya, betul sekali. Menggunakan helm saat mengendarai motor itu adalah tentang keselamatan. Dari kebijakannya, kalau kita misalkan menggunakan helm karena takut ditilang, itu berarti kesadarannya masih dalam hal eksternal, tidak dalam diri kita, yaitu betapa pentingnya menggunakan helm supaya tidak terlalu parah kalau terjadi kecelakaan ya. Kemudian yang kedua, membawa sampah pada tempatnya, itu menjaga kebersihan. Betul yang tadi Bapak Ibu semua jawab. Yang terakhir, menggunakan kata-kata kasar adalah selalu berpikir positif dan hormat kepada orang lain. Baik Bapak Ibu, lanjut.
Iya. Baik Bapak Ibu, tadi di awal juga sudah membuat kesepakatan kelas, yaitu saling menghormati, saling berpendapat, kemudian saling menjaga kebersihan. Nah, adapun pembentukan keyakinan kelas ini memiliki beberapa tahapan ya. Yang pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan. Abstrak di sini artinya kesepakatannya dibuat, tapi yang sekiranya mengena di pikiran maupun di hati anak, supaya ketika menjalankan keyakinan kelas ini, si anak ini tidak usah melihat catatan-catatan atau kertas-kertas yang nempel di dinding, tapi lebih kepada kesadaran diri anak-anak ini supaya menjadikan anak yang memiliki tanggung jawab. Kemudian yang kedua ini universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalau misalkan kata-kata keyakinan kelas itu harus positif ya, tidak boleh negatif. Kalau misalkan dilarang, itu sudah merupakan kalimat negatif, karena dilarang ini sebuah aturan yang mengikat, jadi sesuai kehendak yang membuat. Nah, kalau misalkan dilarang itu jangan, lebih baik itu apa kira-kira Bapak Ibu? Menggunakan. Terus apa lagi kira-kira? Sebaiknya ya harus menggunakan kata-kata yang positif. Jadi menghindari kata-kata yang berbentuk negatif, karena ada kata yang negatif, kata positif, baik kalimat ataupun kata. Kemudian yang ketiga itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian selanjutnya dipahami oleh semua warga kelas, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, sehingga kegiatan curah pendapat. Nah, untuk keyakinan kelas waktu pas awal-awal kita masuk sekolah di bulan Juli, coba di sini Bapak Ibu ada belum yang belum membuat keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6? Sudah. Sama kelas sudah semua ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Untuk keyakinan kelas ini biasanya tidak terlalu panjang, kemudian tidak terlalu banyak, tapi kata-kata yang mudah dipahami, kata-kata yang mudah diingat oleh anak itu, sehingga nanti akan menimbulkan rasa tanggung jawab dari dalam anak itu sendiri. Kalau misalkan kata-katanya panjang, kemudian terlalu banyak, itu nanti akan malah menjadikan anak ini mengingat tanpa disadari, anak itu nanti akan memiliki tanggung jawabnya kurang. Baik Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, di sini segitiga restitusi ya, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu di sini sebelumnya ada yang sudah mendengar belum tentang segitiga restitusi? Belum? Yakin belum? Ibu sudah. Yang lainnya? Belum. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu upaya untuk menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini dilakukan ketika ada terjadi permasalahan dalam diri anak, entah itu masalah kedisiplinan, entah itu masalah kesopanan, entah itu masalah dengan teman-temannya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, jadi di segitiga restitusi ini tidak ada seseorang yang merasa disalahkan, tidak ada seseorang yang merasa disulitkan. Tapi gimana caranya di segitiga restitusi ini menemukan win-win solution, atau dia menang, saya menang, atau dalam artian guru menang, murid menang, atau misalkan masalahnya murid tentang murid si A menang, si B menang. Jadi tidak ada yang merasa disalahkan, sehingga nanti anak ini akan menjadi identitas yang berhasil dan menjadi murid yang lebih bertanggung jawab. Kemudian tadi. Nah, ini yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses.
Nah, tanpa disadari Rahmat juga tadi di awal bilang sudah menerapkan beberapa posisi di bawah kontrol. Yang pertama itu menghukum, kedua itu membuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian sebagai pemantau atau manajer. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika Rahmat juga mengikuti pendidikan guru penggerak, oh iya ini tuh harus dihindari, oh ya ini tuh harus tidak dilakukan, dan lebih ke arah yang bisa menjadikan anak itu menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi. Contoh, Rahmat pernah menerapkan hukuman itu waktu pas kelas 4, tapi hukumannya tidak berupa hukuman fisik. Tapi kalau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, Rahmat itu menyuruh si anak itu menulis surat di dalam Al-Quran, tapi suratnya cukup panjang, yaitu An-Naba. Nah, itu merupakan hukuman atau bukan Ibu, Bapak? Hukumannya, hukuman tapi tidak efektif. Ya betul, Rahmat rasakan juga tidak efektif. Kenapa? Karena tulisnya juga tidak sampai selesai. Baru berapa ayat itu minta ampun. Jangan Pak, janji tidak mengulangi, tapi besoknya gitu lagi tidak mengerjakan lagi. Tapi ya dirasakan ini tidak efektif. Nah, kemudian yang membuat rasa bersalah itu Rahmat juga pernah melakukan. Contohnya, kamu kenapa sih melakukan seperti ini lagi? Nanti ujung-ujungnya bapaknya dimarahin sama guru-guru yang lain atau bahkan sama kepala sekolah. Nah itu dengan kata-kata iba, kata-kata memelas, kata-kata yang merasa anak itu disalahkan. Kemudian sebagai teman juga pernah, kemudian sebagai pemantau juga pernah, dan yang terakhir itu manajer juga tanpa disadari pernah. Rahmat punya sedikit cerita ketika mengajar di kelas 4, mempunyai anak berinisial F ya. Nah, si F ini adalah anak yang untuk tingkat kehadirannya itu kurang. Nah, sudah Rahmat ajak diskusi, berdialog dari hati ke hati. Kamu kenapa nak hari ini tidak berangkat di rumah Pak? Ngapain aja di rumahnya? Main HP, mau main HP. HP-nya main apa? Main game. Game apa? Game gitu. Nah, untuk selanjutnya sudah, untuk hari ini kamu nggak apa-apa. Kamu sudah jujur, kamu berani untuk mengatakan sesuatu yang penting kamu tidak berbohong. Tapi lama-kelamaan setelah itu ada dispensasi atau keringat dari guru, si anak ini tidak merasa jerah. Si anak ini malah tidak berangkatnya tambah banyak, sehingga yang namanya guru itu harus jemput bola ya. Kalau misalkan sudah dirasa melebihi batas untuk kehadirannya, itu Rahmat coba untuk home visit atau kunjungan ke rumah. Dan ternyata waktu pas kunjungan ke rumah juga si anak ini sedang tidur, tidak sakit, tidak apapun, atau misalkan tidak ada keperluan keluarga, tapi malah tidur. Terus ditanya nih sama Rahmat, malamnya kenapa? Kemana? Sampai jam 8 ini belum bangun, main HP Pak. Nah, dari main HP ini coba Rahmat untuk meramu nih ke arah media pembelajaran yang menarik buat anak ini apa yang sekiranya mengandung unsur kegiatan permainan sama kegiatan pembelajaran. Nah, Rahmat terapkan di kuisis. Nah, kuisis ini ternyata efektif juga. Itu ada unsur pendidikannya juga, ada unsur permainannya. Silakan bawa HP semua, tapi jangan untuk bermain game yang tidak bermanfaat. Tapi kita akan memainkan game-game yang mengandung unsur pendidikan. Nah, kuis ini adalah satu aplikasi yang sangat bermanfaat ya, khususnya di era globalisasi dan digitalisasi ini sangat bermanfaat karena di situ kita bisa membuat pertanyaan, kemudian mencari beberapa materi pelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Nah, singkat cerita si anak ini dia bilang dengan Rahmat ini, bagaimana kalau misalkan nanti kamu naik kelas tapi tidak di sekolah ini lagi? Jangan Pak. Ya oke. Tapi syaratnya harus hadir terus, kata Rahmat tuh. Iya Pak, hadir terus. Nah, Rahmat tetap dari guru yang kelas 6 juga sudah berangkat terus. Alhamdulillah berarti ada perubahan. Nah, yang ingin saya tanyakan, sudah berangkat terus. Alhamdulillah berarti ada perubahan.
silakan naik, tapi naiknya bersyarat, kemudian tidak kelas. Itu merupakan hukuman atau masuknya ke posisi kontrol mana Bapak Ibu? Hukuman membuat bersalah teman, pemantau atau manajer? Membuat bersalah. Nah, tapi membuat bersalah juga ada efek positifnya. Jadi anak itu lebih sadar diri ketika dia pengen terus sekolah di sini. Kalau misalkan tidak hadir terus selama 10 hari berturut-turut, dia tidak akan di sekolah sini. Meskipun itu pura-pura, hanya sebatas pura-pura, karena di sini juga tetap yang namanya pembelajaran itu harus berpihak pada murid atau peserta yang baik. Seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Bapak pendidikan kita yang pertama ya, Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu pendidikan itu sejatinya harus berpihak pada murid. Jadi jangan sampai ada yang namanya teacher center lagi, tapi kita harus berpindah, berevaluasi menjadi student center. Nah, gimana caranya? Dengan cara melakukan berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan oleh murid. Salah satunya pembelajaran yang berkaitan dengan kelompok. Itu misalkan teaching learning, kemudian cooperative learning. Di situ ada tipe TGT, tipe yang lainnya. Di situ mengandung unsur-unsur permainan yang berbasis kelompok. Selanjutnya, menstabilkan identitas ini yaitu kita usahakan anak ini dikasih penguatan bahwa yang namanya kesalahan itu wajar, yang namanya manusia berbuat kesalahan itu lumrah, karena yang namanya manusia itu adalah tempat berbuatnya salah ya Bapak Ibu, betul ya. Yang sempurna yang tidak memiliki kesalahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita juga mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi di sini distabilkan identitas ini, kita usahakan anak ini distabilkan dulu emosinya, distabilkan dulu identitasnya dengan cara kita memposisikan diri sebagai murid itu dengan berkata, ya sudah nak, nggak apa-apa, wajar, itu namanya kesalahan, ada pada setiap manusia. Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan yang sama, seperti itu halnya. Nah, dengan kata-kata itu nanti si anak ini akan menjadikan lebih percaya diri lagi, menumbuhkan rasa empati, percaya diri, kemudian lebih percaya diri. Nah itu. Nah ini kemudian Bapak Ibu juga tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu? Nah, jadi di sini usahakan jangan menyudutkan anak itu karena berbuat salah, tapi carilah solusi yang paling tepat, solusi yang terbaik, sehingga anak ini menjadi anak yang lebih percaya diri dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Nah, jadi di sini yang validasi tindakan yang salah ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Seperti tadi yang di awal disebutkan bahwa kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Masih ingat Bapak Ibu? 5 kebutuhan dasar. Yang pertama apa? Bu Mimin. Kebutuhan dasar yang pertama manusia apa yang tadi? Yang sudah dijelaskan? Kasih sayang, betul. Yang kedua? Kebebasan, betul. Kesenangan, kepuasaan, dan bertahan hidup. Jadi segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh anak itu pasti ada tujuannya atau namanya sebab akibat. Nah, entah ini
akibatnya positif atau negatif itu tergantung dari tingkat kesalahannya. Kalau misalkan kesalahannya berupa masalah kehadiran, itu kita bisa cari solusi bareng-bareng. Yang anak pahami dalam setiap permasalahan itu jangan sekali-kali kita menasehati. Jangan sekali-sekali kita menasehati, tapi ajaklah anak atau murid kita itu berdiskusi. Kalau misalkan menasehati itu kita hanya memberikan masukan, tapi tanpa adanya feedback dari anak itu sendiri. Nah, diskusi itu sendiri artinya anak itu pengennya bagaimana, kemudian tidak anaknya bagaimana, sehingga nanti ada rasa perbaikan yang dilakukan oleh anak supaya kedepannya menjadi anak yang berhasil dan lebih bertanggung jawab. Yang terakhir ada validasi tindakan yang salah. Nah, sebelum divalidasi tindakan yang salah, kita kembali lagi ke peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat pada awal-awal masuk kelas ya. Kalau misalkan keyakinan kelas atau itu belum kita bikin, otomatis nanti segitiga restitusi itu tidak bisa kita jalankan secara maksimal karena itu tidak bisa kembali ke keyakinan anak itu sendiri. Nah, makanya kalau misalkan kita ada penyelesaian kemudian menggunakan segitiga restitusi, artinya kita sudah lebih dulu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas supaya nanti divalidasi tindakan yang salah ini tidak keliru. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas di sini dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara literatif sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, jadi ada beberapa kebijakan atau nilai-nilai universal yang kita pahami seperti kejujuran, kedisiplinan, kemudian keberanian. Itu nanti akan muncul ketika kita sudah membuat keyakinan kelas di awal sehingga nanti kita membuat segitiga restitusi ini bisa berjalan dengan sempurna. Selanjutnya, nah, menanyakan keyakinan kelas dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, kamu mau jadi orang seperti apa? Kemudian yang kedua itu, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian tiga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Baik Bapak Ibu, akan minta tolong untuk silakan mengisi. Bapak Ibu pernah di posisi kontrol nomor berapa? Kemudian ceritakan atau misalkan kasusnya seperti apa, misalkan anak datang terlambat atau karena tidak menggunakan atribut secara lengkap, silakan ditulis. Menggunakan kertas post-it ya. Posisi kontrol nomor berapa, kemudian inti dari permasalahan atau kita menangani kasus seperti apa. Jujur. Enggak, yang pernah Bapak Ibu alami. Jujur. Ya, jujur nggak apa-apa. Dikasih nama boleh nggak juga nggak apa-apa. Hamba Allah nggak apa-apa. Menulis tentang posisi lima kontrol yang pernah dilakukan di kelas berapa aja, dan kasus atau permasalahan dengan anak itu bagaimana. Contohnya misalkan ada anak yang datang terlambat. Ya, barangkali kita buat di samping silakan aja. Ya, apa? Kita di mana? Nanti ada kasih dulu. Yang pertama itu apa? Posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Yang kelima itu sebagai manajer. Jangan pasangan gini.
Ya kayak ganti sikap ya, kalau ngomong apa namanya? Yang tanya mau orang ya, tapi ya. Sudah? Ya. Kalau sudah maka ditempelkan di sebelah sini ya. Bapak beli bayaran nih mas. Ya boleh teman, boleh manajer. Tapi kita sering kompak kok, kompak. Teman dan mau kompak. Yang fleksibel lah. Iya fleksibel. Tapi ada jawabannya fleksibel dikenal. Iya. Tapi salah satu. Harus satu. Katanya nggak dikasih nama Bu Mimin. Ya mereka jujur. Kan udah banyak masalah kita. Sudah, Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Dari Bapak Ibu semua yang sudah menuliskan, ada yang mau bercerita menggunakan posisi kontrol yang nomor berapa, kemudian permasalahan tentang apa? Ada? Atau mau ditembak lagi? Dengan enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman saya, mungkin bertahun-tahun kali ya masalahnya, dan saya baru tahunya pas sekarang itu CGP ternyata salah ya. Selama ini saya menggunakan posisi kontrol, ternyata hukum yang selama ini saya lakukan dari sejak sekolah dulu sampai sekolah sekarang. Dan ceritanya mungkin ini salah satu jawaban saya di waktu seleksi CGT ya Pak ya. Kalau salah wawancara itu berkaitan sama apa yang sudah Ibu lakukan sekiranya anak itu bisa berbuat lebih baik, dan saya cerita di situ. Ternyata ada salah satu siswa yang tidak baca Pak, siswa yang tidak bisa baca, terus saya telusuri ternyata di rumahnya memang faktor dari keluarga juga, karena memang anak-anaknya karakternya itu nggak sekolah Pak. Jadi anak itu kayak kebawa sama saudara-saudaranya, terus nggak ada yang ngajarin. Nah, cuma saya di sini tidak bisa kontrol emosi, karena situ saya belum bisa mengatur emosi saya. Jadi sehari 2 hari saya masih sabar, terus lama-kelamaan anak ini tidak ada perubahan, sampai saya bilang sampai keluarganya tetap aja nggak ada perubahan sama sekali, sampai saya marah pas di saat itu Pak. Dan akhirnya mungkin marah karena memang posisinya sayanya kalau nggak mau belajar nanti saya turunkan kelasnya, seperti itu. Sampai anak nggak mau sekolah gara-gara omongan itu. Jadi mungkin anak takut nanti iya benar diturunkan di kelas 1. Jadi anak itu nggak berangkat, malah berhenti Pak, mari gara-gara saya ngancamnya seperti itu. Kalau nggak bisa baca kelas 5, Bapak kelas 5 nggak bisa baca, nanti saya turunkan di kelas 1, ancamannya seperti itu Pak. Hukumannya loh. Jadi ibu nggak ngomong asal, jadi mungkin takut kayaknya sih. Jadi itu memang nggak kepikiran kayaknya sih Pak. Jadi mungkin dia karena hukuman seperti itu dia takut, akhirnya dia berhenti. Ternyata seperti itu Pak. Jadi saya tuh trauma di situ. Traumanya karena mungkin sayangnya satu, emosi belum bisa diatur ya, masih muda zaman dulu digombang. Terus yang kedua, memang sayangnya belum tahu juga sih ilmunya ya Pak. Ilmu baru sekarang nih Pak. Oh iya ya, ternyata memberi hukuman itu tidak baik untuk anak. Ternyata memberi efek terhadap anak, malah justru sampai berhenti nggak mau sekolah gara-gara gurunya saya gitu Pak. Seperti itu. Itu ceritanya dulu Pak. Dan cerita yang sekarang untuk siapa ya yang kemarin Alvaro, alhamdulillah. Untuk Alvaro karena mungkin pengalaman di sananya seperti itu. Pas Alvaro saya lebih sabar, tapi kemudian kerjasama dengan orang tua juga. Orang tua welcome sekali, malah senang dengan adanya diskusi dengan gurunya. Akhirnya anak berhasil alhamdulillah bisa baca.
Seperti itu cerita saya. Makasih. Ya, terima kasih Bu Mimin atas ceritanya ya, luar biasa sekali. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau merefleksikan lagi tentang posisi kontrol apa yang sudah pernah dilakukan atau diterapkan atau pengalaman. Mana Bapak Ibu siapa? Terkait tentang apa istilahnya kondisi kontrol di sini yang saya pernah alami adalah terus terang Pak, saya adalah penghukum gitu Pak. Karena dulu itu artinya begini, kalau misalkan anak datang terlambat saya nggak apa-apa, yang penting anak itu salaman, saya udah senang gitu. Datang terlambat salaman duduk. Masalah terlambat saya tidak terlalu apa ya diperhatikan, biasa saja lah. Yang penting anak jam berapa datang silakan gitu. Nah yang saya hukum di sini adalah anak ketika dikasih tugas, udah beberapa kali Pak, ketika saya ada tugas di luar, saya nih kerjakan ini, nanti jam 10 pasti tadi, ini ternyata tidak dikerjakan. Nah itu. Kedua, tadi ada tugas matematik nih Pak, ada pekerjaan rumah hanya cuma 2 soal. 2 soal dia tidak mengerjakan, bahkan juga anaknya tidak berangkat. Ketika hari ini berangkat tanyakan, kenapa kamu takut matematika belum dikerjakan? Nah itu. Jadi saya bilang tadi, kalau semakin menjauh di mata pelajaran akan semakin sulit. Maka saya hukumannya berdiri Pak, berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan atau suruh mengerjakan di luar kelas. Mengerjakan tugas KPR-nya itu suruh kerjakan di luar kelas. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Jawabannya Bapak kita semua sudah berbagi tentang pengalaman penerapan 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, tanpa kita sadari juga baik Rahmat ataupun Bapak Ibu semua pasti pernah merasakan semuanya kelima posisi kontrol yang tadi ya, mulai dari penghukum, kemudian membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau atau misalkan mengontrol, yang terakhir sebagai manajer. Nah, adapun kelima-limanya kita ini sebagai pendidik itu berproses untuk memilih 5 posisi kontrol mana yang paling tepat untuk diterapkan di sekolah kita masing-masing, sehingga diharapkan dari pemilihan posisi kontrol yang tepat ini menumbuhkan karakter siswa yang unggul atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih yang kita harapkan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir sekarang? Yang pertama itu niatnya adalah diseminasi ya, di mana diseminasi ini adalah penyebarluasan ide, gagasan, inovasi, pengalaman yang sudah Rahmat pelajari dengan mengikuti pendidikan dulu penggerak. Nah, imbasnya apa? Imbasnya nanti kepada sekolah ini bisa menumbuhkan budaya positif yang alhamdulillah pada dewasa sekarang itu sudah diterapkan berbagai macam budaya positif di sekolah kita ini. Nah, harapannya lebih ditingkatkan lagi yang belum baik, kita tingkatkan lagi yang sudah baik, kita tingkatkan lagi agar menjadi sekolah yang aman, nyaman, ramah bagi para murid-murid kita. Itu Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk itu kalau misalkan Rahmat berpesan, kalau misalkan mudah sekali kita kalau belum bisa memilih menjadi manajer itu minimal kita menjadi pemantau. Itu kata fasilitator Pak Dede Sunarya ya. Beliau adalah fasilitator yang berasal dari Garut, yaitu mengatakan kalau misalkan belum bisa menjadi manajer minimal menjadi pemantau aja dulu. Meskipun dari keempat posisi kontrol itu memiliki dampak negatif dan positif, tapi idealnya itu menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kita itu berproses untuk memilih posisi kontrol mana yang kita pilih dan diterapkan ke dalam setiap permasalahan atau kejadian kita di kelas maupun di sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
untuk selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Cukup ya? Ya. Baik, Bapak Ibu, kalau misalkan dirasa sudah cukup, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk anak pribadi, umumnya untuk sekolah, sehingga menjadikan sekolah ini sekolah yang memiliki budaya disiplin positif atau budaya positif yang sudah kita terapkan, berbagai macam hal yang baik-baik kita tingkatkan, kemudian menjadi refleksi kita menjadi guru yang ideal, itu guru yang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.